Halo saudara, kita kembali berjumpa di dalam channel YouTube dari Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 Jemaat Yesudipuro, dan ini adalah program ringkasan Salam Sahabat Harian. Hari Kamis ini tanggal 6 Oktober tahun 2022, judul kecil pelajaran kita adalah Janji Injil Pertama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh mengajar kami, membimbing dan juga menginsafkan kami saat kami mempelajari firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sepanjang pekan ini kita belajar mengenai kejatuhan Adam dan Hawa. Kita tahu dimulai dari pendekatan setan yang menyamar dalam bentuk ular. Dia mendekati Hawa dan mengencarkan atau memberikan penyesatan kepada Hawa dengan mengutip satu ayat Alkitab tapi ditambah dengan bumbu penyesatan yang pada akhirnya membuat Hawa tertipu. Dia memakan buah pengetahuan baik dan jahat dan mempengaruhi Adam. Adam pun juga akhirnya melakukan kesalahan yang sama. Dan dampak daripada kejatuhan mereka berdua tentunya dalam ayat yang ke-7 daripada Kejadian pasal yang ketiga, mereka telanjang. Sebelumnya jubah kebenaran yang menutupi ketelanjangan mereka kemudian hilang karena dosa. Tidak hanya itu saudara, dalam Kejadian pasal yang ketiga juga dikatakan tanah menjadi terkutuk. Semak duri muncul daripada tanah itu. Sesuatu yang tidak pernah ada sebelum kejatuhan mereka ke dalam dosa. Dan tentunya dampak terbesar adalah dengan jatuhnya mereka ke dalam dosa, maka sekarang iblis menjadi tuan mereka. Mereka menjadi hamba dosa. Dan kondisi ini, apakah kemudian Tuhan meninggalkan mereka tanpa pengharapan? Saudara, tidak lama sesudah kejatuhan ini Tuhan datang membawa sebuah pengharapan. Dan pengharapan itu pertama terdapat dalam Kejadian pasal 3 di ayat yang ke-15, ketika Tuhan mengucapkan penghakimannya kepada iblis. Kita baca dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat ke-15, saudara bisa buka Alkitab Anda, baik yang di perangkat elektronik ataupun di Alkitab Anda secara langsung. Dalam Kejadian 3 ayat ke-15 dikatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ya, secara garis besar daripada ayat ini, keturunan perempuan itu yang dimaksudkan adalah Kristus, satu saat akan meremukkan kepala ular. Lewat pekerjaan, pelayanan Kristus dan juga pengorbanannya di kayu salib adalah menjadi sebuah kepastian kekalahan bagi iblis. Dan dikatakan dalam ayat ini seperti halnya ketika kepala ular itu diremukkan, saudara. Tapi ada janji pula. Ketika di awal daripada ayat-ayat ke-15 Tuhan berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini." Seperti yang tadi saya katakan bahwa dengan jatuh ke dalam dosa, maka iblislah tuan kita. Kita menjadi hamba dosa. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan mengadakan permusuhan antara iblis dengan kita. Kita tidak lagi akan menjadi hamba daripada setan. Yang karena dosa, kita menjadi hamba dosa juga, tapi pada akhirnya dengan kata permusuhan, satu saat dan kita sudah mendapat kepastian lewat kematian Kristus bahwa kita akan menolak dosa, saudara. Jadi lewat kematian Kristus kasih karunia dinyatakan bahwa manusia akan diselamatkan dari dosa, tapi kasih karunia itu juga yang ditanamkan kepada kita, diberikan kepada kita, akan memberikan sebuah kekuatan kepada kita pada akhirnya untuk menolak dosa, memusuhi dosa. Bertahun-tahun kita mungkin punya kebiasaan buruk dan kita mencoba melawannya, tetapi selalu kalah. Dan bahkan orang sering berkata kalau malaikat pun bisa jatuh, maka sudah wajar manusia bisa jatuh. Tapi dari ayat ini dikatakan bahwa akan ada permusuhan antara kita dengan iblis, antara kita dengan dosa. Kita akan bisa menolak dosa, kita akan bisa mengalahkan dosa. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang bertahun-tahun memperbudak kita, pada akhirnya juga akan kita kalahkan oleh karena kasih karunia Kristus yang diberikan, yang ditanamkan, memberikan kekuatan kepada kita untuk melawan pencobaan. Baik, lalu kemudian janji Injil yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, selain ayat ke-15, juga terdapat di ayat yang ke-21. Dikatakan di ayat ke-21, "Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka." Ya, kita tahu setelah berdosa, Adam dan Hawa mencoba menutupi ketelanjangan mereka dengan pakaian daripada daun pohon ara. Tapi bagi Tuhan itu tidaklah cukup. Haruslah ada pakaian dari kulit binatang.
Artinya adalah bahwa ada binatang yang harus mati. Dan ketika Adam dan Hawa melihat bagaimana binatang itu mati dan darahnya tercurah, sesuatu pemandangan yang mengerikan yang tidak pernah mereka lihat sebelum adanya dosa. Dan Adam serta Hawa tahu, hewan yang dicurahkan darahnya, yang dikorbankan itu, sebuah gambaran bagaimana nanti anak Allah, yaitu Yesus Kristus, mati bagi mereka dan juga mati bagi kita orang-orang berdosa. Dan dia mengimani untuk sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang. Sedangkan kita mengimani itu sesuatu yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu, bahwa Yesus mati untuk kita. Dan dikatakan Tuhan yang mengenakan sendiri pakaian kulit binatang kepada Adam dan Hawa, menggambarkan bahwa jubah kebenaran Kristus akan dikenakan kepada kita, sehingga yang dilihat oleh Bapa, kita tidak lagi sebagai orang berdosa, tapi kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita menutupi semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Jadi saudara, kita lihat di sini ada janji yang berharga daripada Kejadian 3 ayat 15 dan 21. Tuhan Yesus dengan kematiannya di kayu salib, maka memberikan kepastian kemenangan atas dosa. Kita tidak lagi akan menjadi budak iblis, kita tidak lagi menjadi budak dosa, tapi kita akan menolak dosa. Kita akan memusuhi dosa. Satu-satunya permusuhan yang diizinkan Tuhan di dalam Alkitab adalah ketika manusia berdosa, memusuhi iblis dan memusuhi dosa itu sendiri. Dan janji yang lain adalah bahwa lewat kematian Kristus, maka keberdosaan kita akan tidak dianggap oleh Tuhan dan kebenaran Kristus yang akan diperhitungkan bagi kita, sehingga Bapa menerima kita sebagaimana Dia menerima Kristus. Demikianlah ringkasan Sekolah Sahabat Harian pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom saudara.